Pada film kedua ini, Shin akan menceritakan masa lalu Poirot ketika sedang terlibat perang dengan beberapa pasukan musuh. Saat itu, sang pemimpin pasukan diperintahkan komandan pusat untuk menyerang sebuah jembatan yang menjadi sarang dari musuh yang selama ini mereka hadapi. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama 3 jam dan harus menyerang setelah mendapatkan instruksi. Di sini kita akan melihat salah satu kepintaran Poirot tentang sebuah prediksi yang dia lakukan. Poirot menyarankan kepada komandannya untuk menyerang saat itu juga, karena sekitar 7 menit ke depan akan ada hembusan angin yang bisa mereka manfaatkan untuk menyamarkan pergerakan menggunakan kabut yang akan dibawa oleh angin. Hal itu bisa Poirot prediksi dengan melihat sekelompok burung yang terbang mendekati mereka, karena secara naluri burung akan menghindari terjangan angin. Detail sekecil itu mampu Poirot manfaatkan sebagai acuan untuk mereka menyerang musuhnya. Hal tersebut membuktikan bahwa kecerdasan yang dia miliki bisa dikatakan di atas rata-rata. Nous attaquons maintenant. Si vous vous trompez, le vent abattra le gaz contre nous. Je ne m'entends pas. Sesuai prediksi Poirot, penyergapan pun mereka lakukan dengan bantuan kabut yang menyamarkan pergerakan mereka. Musuh yang menjadi target sasaran pun dibuat kocar-kacir karena mereka benar-benar tidak menyangka dengan serangan itu. Hingga di sana, Poirot dan teman-temannya mampu menghabisi musuhnya dan mengakhiri pertempuran itu dengan sebuah kemenangan. Tapi ternyata Shin kemudian kembali ke masa sekarang setelah Poirot pulang ke kota London. Di sana dia mengunjungi sebuah tempat hiburan yang sepertinya itu juga merupakan salah satu milik dari temannya. Di tempat itu pula ada seorang wanita sang putri Wakanda yang pada film ini bernama Rosalie. Selain itu di sana kita akan melihat sepasang kekasih yang bernama Jackie dan Simon yang merupakan pasangan kekasih yang sudah bertunangan. Sepintas saya sempat keliru guys ketika melihat rupaan si Jackie yang menurut saya dia adalah Margot Robbie sang Barbie. Tapi ternyata dia bukan guys. Dari wajahnya benar-benar mirip sekali sampai membuat terkecoh. Di tempat itu pula hadir sang Wonder Woman yang dalam film kali ini dia bernama Lynette, seorang gadis kaya raya yang mempunyai banyak bisnis. Dan ternyata Lynette sendiri adalah teman baik dari Jackie. Bisa dibilang mereka adalah teman dari kecil. Jackie tampaknya sangat tergila-gila kepada Simon. Dia merekomendasikan sang tunangan agar bisa bekerja sama dengan Lynette yang juga merupakan seorang pengembang properti pada masa itu. Hingga akhirnya Jackie pun memperkenalkan Simon kepada Lynette dan menyuruh mereka untuk merayakan kerjasama ini dengan berdansa bersama. Tapi ternyata itu adalah sebuah kesalahan besar yang telah dilakukan oleh Jackie. Karena pada scene selanjutnya kita akan melihat hal yang tidak terduga terjadi kepada mereka bertiga. Singkat cerita, Poirot kali ini berada di Mesir bersama sang teman baik yang tak lain adalah Bok. Kali ini, Bok membawa sang ibu karena acara ini termasuk acara yang formal. Mereka akan menghadiri perayaan pernikahan sepasang kekasih yang ternyata juga merupakan teman baik dari Bok. Dan tebak siapa yang menikah pada malam ini? Mr. and Mrs. Simon Doyle. Ya. Mereka adalah Simon dan Lynette. Entah bagaimana ceritanya dalam film sendiri tidak dijelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang padahal kita semua tahu bahwa Simon sebelumnya telah bertunangan dengan Jackie. Di tempat itu hadir pula orang-orang yang akan mempunyai kepentingan yang berbeda dalam acara ini. Sebelumnya mari kita mengetahui dulu sebuah fakta yang menarik tentang acara pertunangan kali ini. Menurut Bok, sebelum bertemu dengan Simon, Lynette pernah dilamar oleh seorang dokter yang bernama Wendell Hams. Namun entah bagaimana tiba-tiba Lynette dan Simon meresmikan pernikahannya hari ini. Selain dokter itu, di sana hadir pula beberapa orang yang dekat dengan Lynette dan akan menambah plot pada film ini semakin menarik. Ketika acara itu sedang berlangsung, semua orang di sana dikejutkan dengan kehadiran Jackie yang notabene merupakan mantan tunangan Simon sekaligus teman baik dari Lynette. Tentu saja, kedatangannya ke tempat itu sempat membuat suasana di sana yang tadinya ceria berubah menjadi canggung. Sama seperti film pertamanya, konsep tentang banyaknya karakter dan kepentingan mereka masih diterapkan di film kali ini. Namun yang membedakan, di scene selanjutnya kita akan benar-benar tercengang dengan apa yang sudah terjadi di tempat itu. Singkat cerita, Lynette didatangi sang sepupu yang ternyata juga orang yang menghandle semua urusan Lynette. Ya, bisa dibilang manajernya lah.
Orang itu menyodorkan sebuah surat yang harus ditandatangani oleh Lynette. Saat itu Lynette tidak langsung melakukannya karena dia harus membaca dan mempelajari kontrak tersebut. Namun demikian, Simon menyarankan kepada Lynette agar segera menandatangani saja kontrak itu. Toh sepupunya juga tidak akan membohongi dirinya. Terlebih, saat ini mereka sedang menikmati bulan madu, jadi kurang baik kalau harus mengurus kerjaan juga. Mendengar hal itu, salah seorang yang ada di sana yang ternyata juga ibu baptis dari Lynette segera pergi dari tempat itu. Seolah-olah dia tidak suka dengan keadaan tersebut. Setelahnya, Rosalie langsung nyeletuk bahwa apa yang dilakukan oleh Lynette saat ini adalah sikap dari wanita yang tidak mempunyai prinsip atau pendirian. Karena bagaimanapun, Lynette sebagai seorang wanita harus mempunyai prinsip dalam bersikap dan tidak boleh ada orang yang merubah pendiriannya walaupun itu dari suaminya sendiri. Tell me that score changed with one little husband. Her affairs as well as a man or better. Di dalam kapal itu terjadi perbincangan antara Boq dan Poirot yang ternyata dia menyukai Rosalie saat mereka dikenalkan oleh Lynette di suatu acara. Boq benar-benar memuji sikap dan kecerdasan Rosalie yang menurutnya luar biasa untuk ukuran seorang wanita seusia dirinya. Namun sayang, hubungan mereka tidak direstui oleh sang ibu yang menganggap bahwa Rosalie bukan wanita yang tepat untuk Boq. Rombongan itu tiba di tempat tujuan mereka, yaitu kuil Abu Simbel yang merupakan kuil suci bangsa Mesir pada masa lalu. Semua orang bersiap untuk masuk ke tempat itu karena ini merupakan momen yang langka bagi mereka. Hal tersebut tidak berlaku bagi ibu dari Boq yang terus saja mengoceh karena dia kehilangan cat warna merah miliknya. Yang hal itu tentu saja membuat sang ibu tidak bisa menyelesaikan lukisannya. Di dalam sendiri terjadi hal yang cukup menjengkelkan untuk seorang laki-laki, khususnya yang masih jomblo. Di sana, Simon dengan nafsu yang menggebu-gebu langsung mengeluarkan jurus pendobrak kepada Lynette tanpa mereka tahu bahwa di sana adalah tempat sakral yang mungkin saja bisa kena katulah jika memaksa melakukan hal itu. Dan benar saja, ketika mereka sedang asik in the hoy berdua, tiba-tiba sebuah batu hampir jatuh menimpa mereka. Beruntungnya, keduanya bisa lolos dari bencana tersebut. Setelah kejadian itu, para rombongan pun kembali ke kapal karena kejadian itu sudah membuat mereka shock bukan main. Dan setelah kembali ke kapal, Lynette benar-benar dikejutkan dengan kehadiran Jackie yang ujuk-ujuk berada di tempat itu. Kejadian ini tentunya membuat Lynette ambek-ambekan karena bisa-bisanya Jackie datang ke acara mereka. Lynette merasa bahwa dirinya sedang dijadikan target sesuatu yang entah perbuatan apa yang akan dilakukan oleh Jackie kepada dirinya. Namun yang pasti, perbuatan itu bukanlah perbuatan yang menyenangkan. Karena sudah terlanjur dan harus menerima kenyataan ini, Lynette pun kemudian dengan sengaja bermesraan di hadapan Jackie yang tentu saja membuat wanita itu menjadi cemburu melihat keadaan ini. Setelah itu, Lynette pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya karena sudah muak melihat muka Jackie yang terus-terusan saja mengikuti dirinya dan Simon. Setelah Lynette pergi, terjadi perdebatan antara Simon dan Jackie yang menurut Simon Jackie tidak lebih dari seseorang yang tidak bisa menerima keadaan, atau bahasa kerennya tidak bisa move on. Jackie pun beralasan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena cintanya yang begitu besar kepada Simon hingga dia rela melakukan apa saja untuk dirinya. Yang sepintas hal tersebut dirasa janggal, tapi tanpa diduga Jackie secara tiba-tiba menembak kaki Simon dengan sebuah pistol yang dia bawa. Hal itu tentu saja karena puncak dari penderitaan dirinya selama ini. Boq dan Rosalie yang melihat hal itu segera melempar pistol yang dia bawa. Setelah itu, mereka pun meninggalkan Simon untuk mencari dan meminta bantuan kepada seseorang. Boq segera membangunkan Dr. Widelham, sementara Rosalie membawa Jackie ke suatu tempat untuk ditenangkan. Pada saat itu, Boq adalah orang yang paling riweuh untuk menghandle masalah ini. Namun demikian, dia tetap membawa Simon dan akan tetap menolongnya. Meski apa yang telah dia lakukan dengan cara memprovokasi Jackie itu adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Ketika pagi datang, pelayan Lynette akan segera membawakan sarapan untuk sang majikan. Namun, alangkah dibuat terkejutnya ketika dia melihat bahwa di tempat itu, Lynette sudah tewas dengan luka tembakan di kepalanya. Sontak, hal tersebut membuat semua orang yang ada di sana menjadi panik dan tak percaya.
Segera Poirot dan Dr. Wilhelm memeriksa mayat Lynette dan segera menetapkan waktu dan sebab kematian sang Wonder Woman. Diperkirakan waktu kematiannya sudah 6 atau paling lama 8 jam yang lalu. Tidak ada bukti perlawanan yang dia lakukan. Bisa dikatakan Lynette dihabisi dalam keadaan tertidur. Sementara senjata yang digunakan adalah senjata berpeluru kaliber 22 yang hal itu segera Poirot simpulkan bahwa pistol Jackie adalah senjatanya. Segera Poirot berusaha menemui Jackie karena hanya dialah yang mampu dan mempunyai motif untuk membunuh Lynette. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa disimpulkan karena Jackie mempunyai alibi. Semalaman penuh dia hanya tertidur dan ditemani oleh seorang wanita yang merupakan ibu baptis dari Lynette. Hal tersebut tentunya mematahkan kesimpulan yang telah Poirot lakukan. I was with her all night. She slept right here. No, not a minute. No. Not if I gave her enough morphia to fell an elephant. Segera interogasi dilakukan kepada semua orang yang ada di dalam kapal ini. Orang pertama yang diinterogasi adalah sang suami dan asisten yang merupakan orang yang paling dekat dengan korban di antara para terduga lainnya. Sempat terjadi percekcokan antara Simon dan sang asisten yang ditengarai karena Simon tidak terima dengan tuduhan bahwa Lynette merupakan seorang wanita yang arogan. Si asisten melontarkan hal tersebut bukan tanpa alasan, karena ternyata Lynette pernah melakukan tindakan yang menurut si asisten benar-benar sudah keterlaluan. Saat itu si asisten akan segera menikah dengan seorang laki-laki yang sudah lama dia kenal. Namun saat akan melakukan resepsi, si lelaki dipaksa meninggalkan kekasihnya hanya karena Lynette tidak suka dengan orang itu. Bahkan Lynette sempat memberikan sejumlah uang kepada si lelaki sebagai apresiasi karena dia mau melakukan hal yang diperintahkan oleh dirinya. Test of his affection. She offered to pay them all off if he would drop me. He dropped me. Singkat cerita, para kru kapal kemudian menemukan senjata yang digunakan si pelaku untuk menghabisi Lynette. Dan dari benda itu, didapat pula sebuah fakta bahwa pistol itu ditembakkan sebanyak 2 kali. Hal itu tentunya sinkron dengan kejadian yang telah terjadi. Semua orang yang ada di tempat itu tidak luput dari upaya interogasi yang dilakukan oleh Poirot. Tidak terkecuali Bok dan sang ibu yang turut menjadi orang yang diinterogasi. Bok jelas tidak terima dengan interogasi yang Poirot lakukan. Namun demikian, menurutnya dalam kasus kali ini semua orang bisa saja berpotensi menjadi pembunuhnya. Dan menariknya, dari interogasi itu didapat sebuah kenyataan bahwa niat awal Poirot pergi bersama rombongan itu bukan untuk berlibur. Akan tetapi, dia diminta oleh sang ibu untuk menyelidiki kelayakan Rosalie yang merupakan wanita yang Bok sukai. Hal tersebut tentu saja membuat Rosalie tersinggung dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bok hingga terjadi perdebatan antara dirinya dan Poirot. Ketika mereka sedang beradu argumen, hal yang tidak terduga terjadi di tempat itu, di mana kita akan melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak disangka-sangka, yaitu ditemukannya mayat lain di tempat tersebut. Korban itu adalah Louise, wanita yang tak lain adalah asisten dari Lynette. Kemungkinan besar dia mengetahui siapa pembunuhnya, kemudian dia dieksekusi oleh si pembunuh untuk menghilangkan jejak. Dan anehnya, dari luka yang didapat oleh Louise disebabkan oleh sebuah pisau tajam. Dan saat itu, salah satu pisau bedah milik si dokter hilang hingga membuat dia dituduh sebagai pembunuhnya. The throat cut clean, the blade very sharp. Like a scalpel. You killed them? The one Lynette should never have trusted. Keadaan itu tentu saja membuat kekacauan yang diakibatkan oleh beberapa orang yang ingin menangkap si dokter. Sementara itu, di tempat yang sama Poirot melakukan sebuah hipotesis prediksi yang membuat dirinya tampak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Entah apa yang dilakukan Poirot saat itu. Dia kemudian memanggil Bok dan Simon untuk tujuan tertentu. Mereka pun kemudian terlibat perbincangan. Dan disinilah kita akan melihat kejeniusan Poirot untuk membaca situasi dan menjabarkannya secara akurat. Dalam perbincangan itu, Poirot justru mencecar beberapa pertanyaan yang sangat penting kepada Bok. Dan tanpa disangka, dia tahu betul apa yang dilakukan oleh Bok saat itu. Menurut analisa Poirot, saat itu Bok sudah mengetahui bahwa Lynette telah dibunuh. Dan salahnya, Bok tidak memberitahu Poirot tentang apa yang sudah terjadi. Dan justru dengan sadar telah mengambil kalung milik Lynette untuk tujuan tertentu. You lie in my face! But you lied to me! Because like my prey. You took the necklace. After I told you of the cabin search, you attempted...
Merasa bersalah, Bob pun kemudian berencana akan mengembalikan kalung itu ke kamar Lynette. Dan secara tidak terduga, di tengah jalan dia justru bertemu dengan Louis dan seseorang yang tampaknya sedang melakukan negosiasi. Diduga Louis meminta sejumlah uang kepada pembunuh Lynette sebagai uang tutup mulut. Akan tetapi, negosiasi itu tidak berjalan mulus hingga akhirnya Louis pun dieksekusi oleh si pembunuh. Sebagai seorang teman, Poirot pastinya kecewa kepada Bob kenapa dia telah menyembunyikan hal yang begitu penting untuk kasus ini. Dan untuk yang terakhir kalinya, Poirot bertanya kepada Bob siapa orang yang telah dia lihat bersama Louis pada waktu itu. Namun tanpa disangka, Come on! sebelum Bob memberitahu siapa pembunuhnya, dia justru harus menjadi korban dari rumitnya kasus ini. Ada seseorang yang secara diam-diam menembaknya dari luar. Tak tinggal diam, Poirot pun kemudian mengejar orang itu hingga keluar kapal. Namun upayanya harus gagal karena orang itu bisa meloloskan diri sebelum tertangkap. Keadaan ini jelas membuat Poirot semakin tertekan dan harus secepatnya menemukan siapa pembunuhnya. Dia kemudian mengumpulkan semua orang yang ada di sana untuk mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Menurut Poirot, semua orang yang ada di sini berpotensi menjadi pembunuhnya karena mempunyai kepentingan yang sama terhadap korban yang merupakan seorang wanita yang terbilang mempunyai kedudukan dan harta yang berlimpah. Seperti halnya sang sepupu yang menurut Poirot dia adalah orang yang pernah mencelakai Lynette dengan menjatuhkan batu saat berada di kuil Abu Sindel. Dan benar saja, orang itu pun mengakui bahwa dia memang yang melakukan hal itu. Namun begitu dia berdalih bahwa dia bukan pembunuh dari Lynette meskipun dia pernah mencoba mencelakainya. Dan ternyata hal tersebut memang adalah sebuah fakta. Karena Poirot mengiyakan apa yang dikatakan oleh pria itu bahwa dia bukan pembunuhnya. Karena kenyataannya, pembunuh yang sebenarnya masih ada di tempat ini dan sedang bersama dengan mereka saat itu juga. I didn't kill her! No, he did not. That it was methodically planned. The details, the times, the bullet. Doyle's murder was not the wild. Sebelum mengungkap siapa pembunuhnya, Poirot bertanya kepada ibu dari Bob yang menurutnya ada yang salah dari lukisan yang dia buat. Pada satu gambar ada sebuah detail yang tidak sesuai dengan objek yang dia lukis, yaitu warna baju pada lukisannya. Si ibu pun berdalih bahwa dia telah kehilangan cat lukis warna merah sejak mereka mulai melakukan perjalanan ini. Dan faktanya, benda tersebut adalah sebuah bagian penting dari rencana pembunuh Lynette yang tak lain dilakukan oleh sang suami dari Lynette itu sendiri, yaitu Simon. My red paint went missing. Lynette Doyle's murderer. It was stolen by her husband, Simon Doyle. That's ridiculous. Benar sekali, Poirot berpendapat bahwa tembakan pertama yang mengenai kakinya adalah tembakan dengan peluru kosong. Itu artinya, tembakan itu sama sekali tidak melukai kaki Simon. Pada saat yang bersamaan dia menggunakan cat itu untuk memberi kesan bahwa itu adalah darah dari kakinya. Dalam keadaan panik, semua orang pergi untuk memanggil sang dokter guna memberikan bantuan kepada Simon. Dan saat itulah, dia mulai melakukan aksinya dengan pergi ke kamar Lynette untuk membunuh wanita itu. Setelah membunuhnya, dia kemudian mengambil beberapa kain untuk dijadikan peredam senjata yang akan ditembakkan ke kakinya. Dan endingnya, semua rencana pun sukses dia lakukan. So handkerchief to his leg, at which point you left him. He picks up the pistol. And he shoots out through the But he took the gun one more time and fired it into his own leg. Then wraps the handkerchief, the scarf and the garters of the Nile. Setelah menjabarkan trik yang digunakan oleh Simon, Poirot kemudian mengungkapkan alasan Louis dibunuh. Saat sedang melakukan aksinya, tanpa disangka wanita itu melihat Simon masuk ke kamar Lynette. Kemudian, dia pun mengancam Simon akan memberitahu semua orang tentang aksinya jika dia tidak diberi uang sebagai upaya untuk tutup mulut. Mereka pun kemudian berunding untuk membicarakan apa yang Louis mau. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah sebuah kamuflase yang dilakukan oleh Simon untuk mengulur waktu dan akan mengeksekusi Louis karena dia merupakan sebuah ancaman. Hingga akhirnya dia pun dieksekusi, dan saat itu Bob melihat apa yang telah terjadi. Dan salahnya, Bob tidak langsung memberitahu Poirot hingga dia pun harus mati oleh seseorang saat berunding dengan Poirot dan Simon. Lantas, jika bukan Simon yang mengeksekusi Bob, lalu siapa yang melakukan hal itu? Mastermind behind this entire ingenious plot, committed by his accomplice in the first hand, Jacqueline de Belfort.
Ya, dia adalah Jacqueline de Belfort, mantan tunangan Simon. Jackie amat sangatlah mempunyai motif untuk melakukan hal itu. Dia adalah orang yang mengeksekusi Louis sekaligus Bob untuk menyembunyikan semua rencana busuk dari Simon. Dan mirisnya, dia melakukan semua itu karena tidak mau jika Simon harus meninggalkan dirinya. Pola pikir dan cinta buta kepada Simon mampu menggelapkan mata dan pikirannya. Hingga di ending film, dia nekat menembak Simon dan dirinya karena tidak mau berpisah dengan orang itu. Dan film pun resmi berakhir sampai di sini. Satu hal yang lupa saya ceritakan yaitu motif Simon melakukan ini semua adalah untuk mengincar uang asuransi kematian Lynette, yang pastinya akan jatuh ke tangan Simon yang merupakan ahli waris yang sah. Tetapi semua itu harus buyar karena kecerdasan Poirot yang mampu membongkar semua rencana busuknya. Jadi itulah guys alur cerita film Death on the Nile, yang insya Allah kita akan bahas film ketiganya yang sudah rilis jika tidak ada halangan ya guys. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like-nya guys. Dan seperti biasa, tetap video. Terima kasih guys.